Di langit, seorang ahli terkemuka berdiri dengan bangga, dan pemimpinnya adalah Qin Mo, Mo Yuanbai, dan Fu Qiankun. Di belakang mereka ada banyak kekuatan di daratan, dan bahkan penguasa iblis asing yang dipimpin oleh Lao Yuan. Para penguasa iblis alien, yang didominasi oleh Master Skeleton Ruder, Mokara, dan lainnya, mereka penuh dengan energi iblis yang tak ada habisnya. Tentu saja, Qin Mo melakukan ini untuk tujuan lain, yaitu, persiapan 3 tahun kemudian. Zisun, Zhao Liangshan, Lin Tian, dan Zhang Ying semua melihat pemandangan di bawah dan tidak bisa menahan nafas dalam hati mereka, tetapi tidak ada dari mereka yang merasa kasihan. Selama 300 tahun terakhir, Istana Berkabut telah melakukan terlalu banyak hal jahat, dan inilah akhir mereka. Adapun kekuatan lain, seperti keluarga Teng, Sekte Setan Kematian, dan Sekte Hantu Surgawi, mereka semua melihat ke bawah dengan ngeri. Mereka semua adalah kekuatan teratas di daratan, tetapi tidak peduli seberapa tinggi mereka tidak dapat dibandingkan dengan Istana Berkabut, melihat Istana Mistis saat ini. Ini adalah penampilan yang menyedihkan, dan setiap orang memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hati mereka. Tuan, Istana Mistis telah hancur total. Ucap Skull Ruder datang ke Qin Mo dengan hormat. Qin Mo diam-diam melihat Istana Berkabut yang berubah menjadi reruntuhan, dan tidak bisa mengatakan apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Apakah itu bahagia atau tidak? Sejak Sang Guan Xier terbunuh, semua dendam dan keluhan berakhir, dan apa yang dilakukan Qin Mo hanya untuk masa depan daratan. Dia terdiam sejenak, lalu mengulurkan tangannya yang besar. Tiba-tiba, seluruh Istana Berkabut benar-benar meledak. Seluruh pegunungan bergemuruh dan gemetar, runtuh dengan gila dan berubah menjadi abu. Orang-orang dari kekuatan lain patah hati. Ini adalah Istana Berkabut. Tidak tahu berapa banyak harta di dalamnya. Di bawah tembakan Qin Mo, seluruh Istana Berkabut benar-benar menjadi abu dan musnah dari dunia. Tuan, meskipun Istana Berkabut telah dihancurkan, Murong Bingyun dari Istana Berkabut telah menghilang, dan bawahan ini belum menemukannya. Ucap budak hitam itu terbang dan berkata dengan hormat. Apa, Murong Bingyun tidak ada di sini? Mata Qin Mo tiba-tiba memadat. Ayo pergi, ucap Qin Mo berbalik. Dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini. Pada saat ini, Qin Chen di kota Changshuan secara alami tidak tahu apa yang terjadi di benua Tianwu. Dalam cakram giok keberuntungannya, dia terus-menerus merasakan alkimia surga dan dengan cepat meningkatkan dirinya sendiri. 1 hari, 10 hari, sebulan, 2 bulan. Dalam 2 bulan ini, tingkat alkimia Qin Chen telah meningkat pesat setiap hari, terutama beberapa ahli pengobatan kuno klasik, yang membuat Qin Chen tiba-tiba tercerahkan dan memberinya banyak inspirasi. Qin Chen merasa bahwa jika dia tidak memiliki tingkat kultivasi yang cukup, dia pasti akan dapat melangkah ke ranah Master Pil kelas Sage Bumi dan memperbaiki Pil kelas Sage Bumi. Dan tepat ketika Qin Chen benar-benar tenggelam dalam alkimia, tiba-tiba, ada gelombang fluktuasi di aula pengobatan kuno, membangkitkan Qin Chen dari cakram giok keberuntungan di alam semesta. Dia mengguncang tubuhnya, muncul langsung di ruang alkimia, dan langsung merasakan apa yang terjadi di aula pengobatan kuno. Di aula pengobatan kuno pada saat ini, beberapa orang luar biasa mengelilingi aula pengobatan kuno. Saya berkata kepada Master Pengobatan Kuno, waktunya telah tiba, kapan Anda akan menyerahkan Pil Huanggu Yiki? Teriak keluarga Gu Fangzai. Pemimpin ini, kultivasinya mencapai tahap awal Sage Bumi, memancarkan aura yang menakutkan, dan dia berkata kepada Master Pengobatan Kuno. Di sisi Master Pengobatan Kuno, Ai Ansun, Sang Bukong dan Qin Tingting semua ada di sana, wajah mereka sangat suram, tetapi tidak ada yang berani membantah mereka. Ouyang Cheng, jangan khawatir, saya pasti akan memberi Anda Pil Huanggu Yiki. Tapi sekarang waktunya belum tiba, silakan pergi dulu. Jawab Master Pengobatan Kuno berkata sambil menahan amarahnya. Itu pasti akan diberikan kepada kita.
Bukankah hanya ada 1 hari terakhir yang tersisa? Besok adalah batas waktu kontrak. Jangan buang waktu Anda. Anda tidak bisa membuat pil konyol itu sama sekali. Dalam hal ini, mengapa tidak menyerah lebih awal? Bergabunglah dengan saya, apakah ada gunanya jika terus melawan? Ucap Ouyang Cheng. Seiring dengan ejekan Ouyang Cheng, beberapa prajurit Gu Fangzai di belakangnya juga mencibir. Wajah master pengobatan kuno sedikit berubah, dan Sang Gukong juga cemas, tetapi dia tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Pada saat ini, Yang Mulia sangat keras. Siapa bilang kita tidak bisa mengeluarkan pil kuno? Hanya kalian para Gu Fangzai yang tidak tahu, karena kamu hanyalah bandit dan penjahat. Sebuah suara terdengar, menggelegar, dan sesosok berjalan keluar dari dalam aula. Sao Chen, Sang Gukong dan yang lainnya sangat gembira dan buru-buru memberi hormat. Ouyang Cheng dan yang lainnya terkejut. Mungkinkah Gu Yaotang mencari pendukung kekuatan besar? Mereka memutar kepalanya untuk melihat. Dia melihat bahwa itu hanyalah seorang pria muda yang auranya hanya di alam suci biasa, dan dia belum pernah melihatnya di kota Changsuan, dan dia segera merasa lega. Dia berkata, orang-orang yang tidak tahu dari mana asalnya, juga ingin membohongi kami. Mengapa? Bahkan jika kami melapor ke rumah penguasa kota, hasilnya juga akan sama. Ucap Ouyang Cheng mencibir. Qin Chen berkata, kamu tidak perlu melapor ke rumah penguasa kota, kamu hanya perlu kembali dan memberitahu Tuan Zai, besok, aula pengobatan kunoku pasti akan menyerahkan pil Yiki kuno yang konyol itu, dan untuk saat ini, kamu bisa pergi. Jawab Qin Chen berkata dengan ringan. Yang Mulia, siapa Anda? Ucap Ouyang Cheng dengan dingin mendengus. Tidak masalah siapa Ben Sao. Jangan salahkan Ben Sao karena tidak sopan. Ucap Qin Chen mengirimkan rasa dingin. Haha, baru-baru ini banyak berkeliaran para penjahat asing. Aku curiga dengan identitasmu. Mungkinkah Anda adalah salah satu dari mereka yang berusaha membunuh anak tuan kota? Anda tidak hanya melanggar kontrak, Anda bahkan berani menyembunyikan pembunuhnya. Tampaknya aula pengobatan kuno saat ini hampir tidak bisa lepas dari hukuman. Ucap Ouyang Cheng tertawa menyeringai, mata mereka melotot tajam. Master pengobatan kuno berkata, apa yang akan kamu bicarakan? Tuan Muda Chen adalah tamu aula pengobatan kuno saya. Apakah datang untuk memprovokasi? Teriak master pengobatan kuno berkata dengan marah. Keluarga Gu Fangzai kami adalah salah satu kekuatan di kota Changsuan, dan kami memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjaga aturan kota Changsuan. Sekarang ada pemuda asing, kami harus meninjaunya dengan jelas. Ucap Ouyang Cheng tersenyum. Qin Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, seraya berkata, saya benar-benar tidak tahu mengapa Gu Fangzai mengirim sekelompok orang bodoh seperti babi ke sini. Ucap Qin Chen menghina, kamu mencari kematian. Wajah Ouyang Cheng berubah tiba-tiba, cahaya pedang muncul di tangannya seperti hantu, dan dalam sekejap, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti seluruh tubuh Qin Chen. Aku bilang, kalian semua bodoh seperti babi. Ucap Qin Chen berdiri, dan teknik pedang rahasia yang menyelimutinya menghilang tanpa terlihat. Ini tidak bisa menyakiti Qin Chen sama sekali. Dia berkata, siapapun yang memprovokasi saya akan membayar harganya. Aku tidak peduli padamu. Qin Chen segera datang ke Ouyang Cheng. Ouyang Cheng terkejut, tetapi reaksinya sangat cepat, dan angin tinju mendekati tubuhnya, dan dia juga berusaha memblokir dengan tinjunya. Ketika kedua tinju bertabrakan, seluruh tubuh Ouyang Cheng bergetar, dan seteguk darah menyembur keluar. Tulangnya patah, tubuhnya terbang keluar menabrak dinding, memantul kembali ke tanah, dan berguling lagi dan lagi. Melihat adegan itu, prajurit Gu Fangzai lainnya ketakutan. Tapi Qin Chen mencibir di sudut mulutnya, matanya dingin, dan dia meraih kekosongan dari kejauhan. Tiba-tiba, sebuah telapak tangan besar muncul di langit, yang menutupi seluruh aula pengobatan kuno, dan menyelimuti para prajurit Gu Fangzai yang tersisa. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali,
seperti burung di dalam sangkar. Telapak tangan Qin Chen sudah ditekan dengan keras, dan tiba-tiba, kepala orang-orang ini meledak seperti semangka busuk, tulang mereka juga dipelintir berkeping-keping, dan tubuh mereka hancur seperti lumpur. Master pengobatan kuno, Ai Ansun dan semua orang menatap adegan itu, terkejut dan tidak bisa berkata apa. Ouyang Cheng yang ambruk di tanah, menatap Qin Chen dengan ngeri, dan dengan gemetar berkata, "Kamu berani membunuh orang-orang Gu Fangzaiku. Ini sudah berakhir, kamu sudah berakhir. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Anda mencari kematian, sudah berakhir. Anda sudah berakhir, sekarang Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk bertahan hidup, yaitu dengan patuh menyerah dan tunduk pada Gu Fangzai saya. Orang tua ini mungkin bisa mengatakan beberapa hal baik untukmu karena bakatmu yang bagus. Jika tidak, tunggu Tuan Gu Fangzai datang, kamu tidak akan dapat melarikan diri, dan kamu akan mati." Ucap Ouyang Cheng meraung. "Haha, kamu pasti akan mati. Anda menyinggung saya, ini adalah pemberontakan besar, dan Anda mencari kematian Anda sendiri." Ucap Qin Chen mencibir, dia melangkah keluar dan berkata, "Apakah kamu pikir kamu masih memiliki cara untuk bertahan hidup hari ini? Aku tidak akan membunuhmu sekarang, tetapi akan menyempurnakan asal Yuan sejati alam sage bumi Anda." Ucap Qin Chen mencibir, dia membungkuk ke kiri dan ke kanan, dan kuali hitam yang menakutkan muncul di tangannya. Ketika Demon Suppressing Cauldron jatuh, itu segera menekan kekosongan, dan guntur dan cakar petir Qin Chen juga telah dimasukkan ke dalam tubuh Ouyang Cheng. Ouyang Cheng meratap kesakitan, dan asal Yuan suci bumi di tubuhnya terus-menerus diserap. Dengan kekuatan super tirani dan metode penjarahan seperti iblis, Qin Chen sebenarnya secara paksa merampas sumber Yuan sejati milik Ouyang Cheng. Asal-usul sage bumi yang diserap adalah seluruh wawasan alam sage bumi di jalan surga. Kesadaran aturan dunia dan esensi kehidupan, energi inti asal suci digabungkan dengan jiwa asal suci. Biasanya, seorang di alam suci tidak dapat memperbaiki asal-usul sage bumi. Tapi Qin Chen berbeda, dia adalah seorang di alam suci yang mengandalkan kekuatan benua asal untuk menerobos. Berdasarkan berbagai aturan, kekuatannya lebih kuat jika dibandingkan dengan alam suci biasa di alam surga, bukan tidak mungkin untuk memperbaiki Yuan sejati sage bumi. Namun, Qin Chen bahkan tidak berpikir untuk secara langsung menyempurnakan seluruh kekuatan asli milik Ouyang Cheng, karena jika dia memurnikan terlalu banyak, kemungkinan besar kultivasinya akan menerobos secara paksa. Jika ini terjadi, maka bakatnya akan macet di masa depan. Qin Chen secara alami tidak akan terlalu picik. Dia memilih untuk tidak memperbaiki sumber itu secara langsung, tetapi pada saat yang sama dia merasakan kekuatan aturan di sumber pihak lain, dan tidak mengintegrasikan kekuatan aturan ini ke dalam tubuhnya, tetapi menganggapnya sebagai semacam persepsi, dan semacam pengalaman. Dengan cara ini, dia tidak hanya dapat memahami aturan alam sage bumi dan meningkatkan kekuatannya, tetapi juga tidak mempengaruhi fondasinya, yang dapat digambarkan sebagai membunuh dua burung dengan satu batu. Tubuh Qin Chen saat ini menunjukkan aura tingkat sage bumi. Sedangkan Sein Yuan di tubuh Ouyang Cheng terus menurun, dan wajahnya layu, seolah-olah dia kehabisan darah. Dia jatuh ke tanah, hanya bisa terengah-engah, dan tidak bisa bergerak. Apakah ini asal-usul sage bumi? Gumam Qin Chen berkedip, pikiran melonjak di benaknya, rune reguler yang tak terhitung jumlahnya melayang, data dan wawasan yang tak terhitung jumlahnya mengalir dalam sekejap, tetapi dia tidak menelannya. Dia hanya perlu menyerap aturan dan pemahaman di dalamnya. Adapun asal-usul sage bumi, dia tidak membutuhkannya sama sekali. Dalam sekejap, Qin Chen memiliki pemahaman yang lengkap tentang tingkat sage bumi. Meskipun tingkat kultivasinya tidak menerobos, dia sekali lagi membuat kemajuan pesat di tingkat aturan, yang sepenuhnya mencerminkan kekuatan tempurnya. Sayang sekali bahwa Ouyang Cheng ini hanya seorang pejuang di awal sage bumi. Dia terlalu lemah. Pemahamannya tentang aturan sage bumi sangat dangkal. Dalam beberapa hal,
Itu bahkan tidak sebagus saya, tetapi tidak buruk, setidaknya dalam beberapa aspek. Dan ini masih memberi saya banyak inspirasi. Gumam Qin Chen dalam hati. Kamu benar-benar menjarah Yuan Sagebumi orang tua ini. Sayangnya kamu masih tidak berani membunuhku. Ucap Ouyang Cheng meraung perih. Qin Chen berkata, apa katamu? Tidak berani membunuhmu. Qin Chen tersenyum, dan kemudian, dia meledakkan pukulannya, dan tiba-tiba, Ouyang Cheng meledak dalam sekejap, dan berubah menjadi bubuk. Qin Chen menghela nafas panjang, dan menggelengkan kepalanya. Chen kecil, kamu benar-benar membunuh Ouyang Cheng. Ucap master pengobatan kuno gemetar dan matanya melebar. Ini adalah Ouyang Cheng, penguasa alam Sagebumi. Penguasa Gufangzai tidak akan pernah melepaskannya. Mengapa? Apakah master pengobatan kuno masih ingin berdamai dengan Gufangzai? Jawab Qin Chen mencibir. Di tubuhnya, asal Yuan sejati Sagebumi yang belum disempurnakannya tiba-tiba muncul keluar. Qin Chen tidak mau menggunakan kekuatan ini, tetapi itu masih bisa diberikan kepada orang lain. Dia melirik, matanya tertuju pada Sang Gukong. Lao Kong, ini untukmu. Ketika suara itu jatuh, Qin Chen langsung menunjuk pada asal suci ini, dan kemudian asal suci mulai runtuh, berubah menjadi jaring besar dan jatuh di atas tubuh Sang Gukong. Segera nafas seluruh Sang Gukong berubah. Ketika dia bangun, cahaya ilahi dari matanya berkilau, menembus kehampaan, dan kekuatannya meningkat pesat. Dia secara tiba-tiba melangkah ke alam puncak Sagebumi tahap awal, dan menjadi stabil. Chen kecil, ucap Sang Gukong memandang Qin Chen dengan kaget, merasa bersemangat, dan hampir berlutut. Tidak apa-apa, ucap Qin Chen melambaikan tangannya dan berkata, jika Anda mengikuti saya, Anda harus memiliki toleransi dan bekerja keras. Jangan bicara tentang Sagebumi di masa depan, bahkan jika Anda ingin menerobos alam guru suci, itu bukan tidak mungkin. Ucap Qin Chen. Sang Gukong buru-buru berlutut dan berkata, terima kasih Chen kecil, orang tua ini hanya akan mengikutimu di masa depan. Master pengobatan kuno dan yang lainnya terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Melihat mata Qin Chen menyapu, orang-orang di seluruh paviliun ketakutan. Mereka semua mundur dengan ngeri, karena takut Qin Chen akan membunuh mereka semua seperti ayam. Qin Chen berkata, jangan panik, kalian semua adalah anggota dari Aula Pengobatan Kuno. Ben Sao juga masih memiliki rasa kemanusiaan. Kalian bukan orang jahat, dan kalian semua telah melihat sebelumnya. Orang-orang dari Gufangzai lah yang memulai, saya hanya membela diri. Semua gambar sebelumnya telah direkam, bahkan jika tim penegak hukum dari Mansion Tuan Kota datang, Ben Sao tidak takut. Ucap Qin Chen menjelaskan, yah, masih ada sesuatu yang harus aku kerjakan. Kalian semua cepat pergi. Ucap Qin Chen melambaikan tangannya, dan segera para tamu ini merangkak keluar dengan tergesa-gesa, bahkan tidak berani melihat ke belakang.